Kayak gitu ya. Nah, ini doa yang tertolak. Next, Kak. Tahukah kamu jika doa bisa merubah takdir? Rasulullah bersabda, tidaklah merubah takdir melainkan doa. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi doa tuh kawan-kawan bisa merubah takdir. Ya. Jadi pernah enggak kita merasa di posisi aku punya banyak uang, aku punya banyak relasi, aku punya banyak teman, tapi di saat aku ada punya masalah, satu pun tidak ada yang bisa menolongku. Pasti Kak Mira lebih sering, Kak Mira ya? Banget. Dan itu saya pun ngerasakan. Ini punya banyak follower, tapi satu pun di saat saya nolong tak ada yang menolong. Ada duit, tak ada gak bisa tentu menebus ujian saya. Artinya apa? Yang sedih itu gini, kalau orang punya masalah bisa curhat ke saya. Saya punya masalah sih mau curhat ke saya. Ke suami Kak minimal. Nggak mau. Nggak mau. Tapi ceramah ya. Iya. Jadi artinya apa kawan-kawan? Di saat manusia tidak bisa menjadi tempat berharap, maka Allah lah tempat kita kembali. Betul? Karena apa? Berharap sama manusia itu pasti kecewa. Dan itu betul. Berapa kali dah kita dikecewakan oleh laki-laki? Sering enggak? Sering kan? Saya juga. Jadi udahlah, basi dah. Sering ya? Sering enggak? Jadi itu ya. Karena kenapa doa bisa merubah takdir? Karena di saat karena wasilah atau perantara kita untuk berkomunikasi kepada Allah itu perantaranya melalui doa. Ya. Jadi kalau kawan-kawan mau berkomunikasi kepada Allah melalui doa. Tapi kalau kawan-kawan mau Allah berkomunikasi kepada kita, kuncinya caranya baca Quran yang terjemah. Maka di saat saya pengen Allah tuh komunikasi sama saya selalu bilang ini, ya Allah, aku lagi dapat masalah nih, tolong kasih satu ayat yang bisa menghibur aku. Jadi di saat saya ngejus, kalau misalnya lagi baca Quran yang tanpa terjemah, tapi di saat baca suatu ayat kok rasa pengen nangis gitu ya, padahal gak ada artinya nih. Oh, ada apa nih dengan ayat ini? Saya buka di Quran yang terjemah tuh Kak Mira, kena artinya. Dan ini saya dapat metodenya di buku Magnet Rezeki. Lupa saya penulis Kak Mira. Tapi itulah. Ustaz Nasrullah. Ustaz Nasrullah, barakallah. Jadi kayak gitu caranya kawan-kawan. Dan saya percaya itu, insya Allah. Karena memang cara kita berkomunikasi dengan Allah itu yang melalui Al-Quran. Bolak-balik gitu. Namanya garpu tala. Ya kalau garpu tala kan pakai tangan gitu kan. Oh ini pas kita ngejus ke atau biasa tuh ada ya gitu, entah tanda-tandanya tuh ada ya, insya Allah kawan-kawan nanti Allah kasih pemahaman. Nah jadi kayak gitu. Maka kalau backupan kita udah Allah, apapun yang tertakdir hari ini bisa berubah. Kalau CS kita tuh udah Allah dah gitu ibaratnya. Wow, nah, gitu ya. Jadi percayalah, di saat tidak ada satupun manusia yang bisa menolong kita, Allah, kita punya Allah. Allah tuh yang punya semesta kawan-kawan. Apapun takdir buruk yang hari ini kita terima, bisa Allah rubah. Kalau kita udah dapat yang hatinya Allah. Kalau doa kita tidak ada penghalang. Next. Di bagian telur. Jadi saya ada cerita sedikit. Boleh saya cerita? Boleh. Jadi ini ceritanya tentang syubhat dalam sebutir telur. Kisahnya tentang pemimpin zalim Irak, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang menguasai Irak pada masanya waktu itu. Jadi Alkisah pada suatu hari di suatu kampung yang kecil tidak banyak. Kampung itu punya pemimpin yang zalim. Impiannya pengen menguasai Irak tersebut, ya kan? Jadi beliau ini selalu ngirim pasukan, tujuannya untuk menguasai kampung tersebut. Tapi naasnya, tiap kali kampung tersebut dikirim pasukannya tidak balik-balik. Karena apa? Selalu mati di tempat. Ternyata apa kawan-kawan? Setiap pasukan itu datang, orang kampung tuh selalu mengangkat tangan seraya berdoa. Ya Allah, hari ini ada pasukan dari Raja Zolim datang. Tolong binasakan. Selang beberapa hari, benar-benar binasa di tempat. Walhasil, raja ini mengumpulkan rakyatnya di masjid dengan syarat, coba masing-masing dari kalian bawa satu telur. Kata rakyatnya apa? Oh kalau cuma telur sih mudah lah, asalkan tidak suruh keluar duit ya, aku tak punya gitu kan. Cuma telur di rumah ada ya kan, murah telur tuh 1.000 insya Allah gitu kan. Jadi tak masalah, karena raja ini udah tahu, oh ternyata kekuatan di kampung nih doa. Cara ngancurkan doa tuh kayak mana? Nah inilah caranya, dikumpulkannya di masjid, masing-masing orang bawa telur. Ada yang datang bawa telur kecil, ada yang datang bawa telur besar. Walhasil semua orang udah mengumpulkan telurnya. Apa kata raja tersebut? Udah cukup, ambil lagi telurnya balik. Nah disinilah terjadi celahnya kawan-kawan.
Yang tadi orangnya datang bawa telur yang kecil, pulang bawa telur besar. Yang tadi datang bawa telur yang besar, balik bawa telur yang kecil. Secara tidak sengaja terjadi syubhat di sini. Karena apa? Kita memakan atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita, Kak Mira. Jadi di saat telur itu dimakan, tertolaklah doa-doa orang kampung. Walhasil dikirim lagi pasukan, didoakan lagi, berminggu-minggu, berbulan-bulan, justru kampung itu yang malah dibinasakan. Kenapa? Kekuatannya sudah hilang, hanya gara-gara sebutir telur yang syubhat. Ini kisahnya nyata. Bayangkan, gara-gara telur yang halal tadi tuh bisa jadi haram atau syubhat gara-gara caranya salah. Jadi bayangkan orang ulama yang dulu tuh kawan-kawan bisa ngapal berpuluh-puluh kitab dalam umur belasan tahun. Itu amalannya seketat itu jaga makan mereka. Sangat ketat. Jadi kalau hari ini kita punya cita-cita pengen jadi ulama, tapi kita jadi calon ibu ndak jaga makanan, gimana bisa kita melahirkan ulama? Kayak gitu. Karena orang zaman dulu sangat strict sekali dan tidak ada toleransi terhadap sesuatu yang tidak jelas.